Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan dalam video tentang tingkat keanekaragaman hayati dari tingkat gen, spesies maupun ekosistem. Di sini saya Gusti Wijaya dengan NPM 2214151042 dan teman saya dari kanan dengan nama Ilham Putra dengan NPM 2254151011. Halo, saya Sylvina Delia dengan NPM 2214151037. Saya Angela Kristi dengan NPM 2214151102. Saya Naina Fira Madani dengan NPM 2254151012. Hai, saya Winova Sadela dengan NPM 2214151117. Saya Nazri Fikruddin Habs, NPM 2254151013. Halo guys, jadi di sini kita sesuai judul video ya, kita mungkin akan sedikit menjelaskan apa sih itu keanekaragaman hayati atau yang biasa sering kita sebut dengan biodiversitas. Nah, jadi biodiversitas itu merujuk pada variasi kehidupan yang ada di planet kita ini, termasuk variasi genetik di antara spesies ataupun keanekaragaman spesies dan keanekaragaman ekosistem yang ada di seluruh dunia ini. Tetapi kita nggak mungkin dong kalau sekarang buat nunjukin semuanya karena nggak memungkinkan juga kan tempatnya. Jadi mungkin di video singkat ini kita akan sedikit menunjukkan apa sih itu keanekaragaman hayati. Tapi sebelum itu kita harus tahu nih bahwasanya keanekaragaman hayati sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia dan planet kita secara keseluruhan. Hal ini memainkan peran penting dalam menyediakan sumber daya alam seperti bahan makanan, untuk obat-obatan dan bahan bangunan. Selain itu, keanekaragaman hayati juga memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan memberikan layanan ekosistem seperti penyerapan karbon dan penyediaan air bersih. Jadi, seperti yang dijelaskan oleh rekan saya tadi, tingkat keanekaragaman hayati dibagi menjadi 3. Yang pertama ada tingkat gen, yang kedua spesies, yang ketiga ekosistem. Oke, jadi kayak yang dijelasin rekan saya tadi, bahwasanya diversitas itu kan ada 3. Mungkin saya di sini sedikit menjelaskan apa sih itu diversitas genetik ya. Jadi diversitas genetik itu mengacu pada variasi dalam genetika atau DNA dari satu individu ke individu lainnya dalam suatu populasi atau spesies. Ini biasanya terjadi karena adanya mutasi, reproduksi seksual, dan transfer genetik antara individu yang berbeda. Gimana sih contoh dari diversitas genetik itu? Contohnya tuh kayak harimau tuh. Harimau kan memiliki variasi genetik yang bisa mengontrol ukuran tubuh, warna bulu, dan kekuatan fisik. Contohnya mungkin harimau dari populasi yang berbeda di seluruh Asia itu beda-beda, jadi kayak yang ada di Sumatera sama di pulau lain itu beda. Atau contoh lainnya kayak gajah yang ada di Afrika itu cukup berbeda dengan yang ada di Asia. Biasanya yang di Afrika tuh kayak lebih gede itu. Untuk contoh lainnya yang mungkin bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari itu mungkin bisa dijelasin sama teman saya di video-video selanjutnya. Jadi guys, di sini ada contoh dari keanekaragaman hayati tingkat genetik. Ada bunga kertas ungu dan bunga kertas oranye. Di sini sekarang ada ayam. Yang pertama ada ayam kapas, yang kedua ada ayam pelung. Kedua ayam ini masuk keanekaragaman hayati tingkat genetik. Halo, jadi saya akan menjelaskan tentang keanekaragaman tingkat spesies. Itu adalah istilah yang biasa digunakan untuk menjelaskan jumlah atau frekuensi dari spesies makhluk hidup yang bermacam-macam. Untuk contohnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada jambu air. Jambu air ini memiliki nama ilmiah Syzygium aqueum. Jambu air ini merupakan keanekaragaman hayati tingkat spesies. Sekarang ada jambu biji. Jambu biji ini memiliki nama ilmiah Psidium guajava. Jambu biji ini sama kayak jambu air tadi, termasuk keanekaragaman hayati tingkat spesies. Nah, jambu biji dan jambu air ini memiliki perbedaan, baik dari bentuk batang, buah, maupun daun. Di sini ada pohon palem yang memiliki nama ilmiah Araceae. Pohon palem termasuk keanekaragaman hayati tingkat spesies. Di sini ada pohon kelapa yang memiliki nama ilmiah Cocos nucifera. Pohon kelapa termasuk keanekaragaman hayati tingkat spesies. Pohon kelapa dan pohon palem memiliki perbedaan yaitu dari tinggi, buah, dan bunga.
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu ekosistem. Ekosistem merupakan suatu sistem ekologi yang memiliki hubungan timbal balik yang tidak dapat dipisahkan. Contohnya seperti bunga yang memberikan madu kepada kupu-kupu, lalu kupu-kupu itu membantu bunga tersebut melakukan penyerbukan. Dan contoh lainnya akan dijelaskan oleh teman saya. Bisa dilihat di sini terdapat kolam ikan di mana dalam satu area ini bisa disebut sebagai ekosistem bagi makhluk yang hidup di dalam kolam air tawar ini. Tidak hanya ikan, mungkin terdapat siput dan makhluk-makhluk air yang di dalamnya. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Terima kasih, dadah.